kawan-kawanku semuanya, kemarin itu ada masalah di channel saya yang besar. Monetisasinya itu dinonaktifkan untuk selamanya. Jadi YouTube itu tidak ada pendapatannya lagi, dan YouTube-nya tetap masih ada. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Selamat damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan menanggapi Ustadz Ucup PI. Teman-teman sekalian, ternyata dia melakukan pelanggaran besar di YouTube. Akhirnya monetisasinya dicabut ya oleh pihak YouTube. Dan tentu beberapa videonya telah di take down karena memposting video dari pemimpin teroris, teman-teman sekalian ya, teroris Hamas. Ya, sangat kasihan ya, saya lihat sangat kasihan. Tapi teman-teman sekalian, di balik itu juga harusnya Ustadz Ucup bahagia gitu ya, bahagia karena ya nggak usah gunakan YouTube. Toh juga kan maunya kan mau diboikot produk-produk Yahudi supaya Yahudi itu bangkrut gitu ya. Jadi harusnya Ustadz Ucup nggak perlu bikin konten lagi, nggak perlu bikin YouTube. Kan hanya berapa persen dapatnya. Lalu yang Israel yang banyak dapat. Nah, teman-teman sekalian, mari kita dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh Ustadz Ucup PI berikut ini. Kawan-kawanku semuanya, kemarin itu ada masalah di channel saya yang besar. Monetisasinya itu dinonaktifkan untuk selamanya. Jadi YouTube itu tidak ada pendapatannya lagi, dan YouTube-nya tetap masih ada. Nah, jadi YouTube yang besar itu kalau saya upload ya videonya itu tidak dimonetisasi, dan di situ saya hanya mengupload promosi channel baru saya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, setelah monetisasinya dicabut, kemarin itu kan saya membuat sebuah channel yang kecil. Channel yang kecil tuh sudah 1000 lebih, hampir 1200-an subscribernya. Ternyata dihapus lagi oleh pihak YouTube. Padahal cuma sehari umurnya, cuma 2 videonya, tapi dihapus oleh pihak YouTube. Yang pertama video saya pemberitahuan ya kepada kawan-kawan semuanya kemarin itu. Habis itu video yang kedua terjemahan bahasa Arab Abu Ubaidah ke dalam bahasa Indonesia. Nah, video yang itulah yang dipermasalahkan oleh YouTube, sehingga channel saya yang kecil yang saya bikin kemarin itu ditutup oleh pihak YouTube. Gara-gara menerjemahkan pidatonya Abu Ubaidah ke dalam bahasa Indonesia. Kena lagi channel yang kecil. Channel yang besar monetisasinya dicabut selamanya. Channel yang kecil baru bikin 1 hari 2 video ya, umurnya 1 hari 2 video, subscribernya 1200, ditutup oleh YouTube. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama dari keluhan ya. Ini sebenarnya curhatan dari si Ucup PI, teman-teman sekalian, yang terus juga di channel itu membangun banyak hoax ya, yang sangat ya tidak benar ya soal Israel. Tetapi pendukungnya terlalu banyak ya, sehingga hal yang diulang-ulang terus-menerus oleh Ustadz Ucup PI itu dianggap suatu kebenaran. Nah, teman-teman sekalian, beberapa waktu yang lalu dia sempat buat konten bahwa tidak perlu memboikot HP, kemudian internet, seperti ya YouTube ini ya, Facebook dan juga Instagram dan beberapa media-media lainnya seperti Google, karena menurut dia ini kita bisa gunakan sebagai senjata yang ampuh untuk menyerang Israel, untuk melawan Israel, untuk membela Palestina. Ya, jadi teman-teman sekalian, sebenarnya ini karena kebotolan dari Ustadz Ucup PI sendiri. Kenapa saya bilang botol? Karena teman-teman sekalian, dia tidak tahu bahwa
katanya kan gini, katanya mau boykot Israel produk-produknya supaya bangkrut gitu ya, supaya lagi tidak ada pendapatan Israel. Nah, mereka tidak sadar kalau seandainya HP, kemudian internet, YouTube, Facebook dan Google dan lain sebagainya ya, untuk media informasi teman-teman sekalian, maka menguntungkan besar bangsa Israel. Orang-orang Yahudi ini untung besar. Kenapa? Karena ketika Ustadz Ucup membuat konten, ya, karena jadi kreator ya, bekerja di YouTube teman-teman sekalian. Kita ini bekerja di YouTube, termasuk saya. Bekerja di YouTube dengan membuat konten setiap hari, lalu dimonetisasi, dan kita dapat itu 0,% teman-teman sekalian. 0,% ya. Jadi kalau 1000 misalnya 1000 penonton satu video, itu kita hanya dapatnya itu kalau nggak salah sekitar 5 ribuan atau 6 ribuan teman-teman sekalian. Ya, jadi kita dibayar sangat kecil. Nah, siapa yang untung besar? Yaitu pihak dari YouTube itu sendiri. Nah, demikianlah media-media sosial yang lain. Jadi lebih banyak masuk ke Israel. Lalu bagaimana mereka bisa bangkrut? Ya, penduduk Indonesia yang berapa ratus juta, tentu teman-teman sekalian menggunakan HP, menggunakan internet, dan inilah yang menunjang ya penghasilan daripada orang-orang Yahudi sendiri. Nah, untuk lebih tepatnya teman-teman sekalian, mari kita langsung saja untuk dengarkan satu penjelasan dari salah seorang yang aktivis mungkin juga ya. Kita lihat videonya berikut ini. Pertanyaannya, dari mana Google dapat duit? Ya dari kita yang pakai Google Map, dari kita yang cari apa-apa di Google Search gitu kan. Dan dari YouTube. Orang-orang anti Yahudi, anti Israel bikin konten di YouTube. Konten mereka ditonton banyak orang. Ya Google dapat duit dari iklan-iklan yang dipasang orang di YouTube. Ya ustadz-ustadz yang anti Yahudi, anti Israel bikin konten di YouTube, ya tentu saja mereka juga dapat duit sih, dapat iklan, ya. Ustadz Adi, Ustadz Somad tuh dapat duit dari iklan, iklan pendukung Yahudi, ya, dapat bagian dari pendapatan pendukung Zionis itu gitu loh. Tapi yang didapat Google itu lebih banyak tentu saja. Jadi intinya yang bikin konten pengguna-pengguna Android, pengguna Google Map itu ya kalau ngaku anti Israel berkaca dulu lah gitu. Anda pakai produk yang duitnya dialirkan, kata Anda sendiri kan, dialirkan untuk mendukung Israel. Dan memang faktanya juga memang duit itu dialirkan untuk pendukung Israel. Dari mana duitnya didapat? Ya dari Anda, dari keuntungan pemakaian Anda itu gitu. Seru ya, anti Israel, anti Yahudi, tapi memakai produk-produk yang secara nyata duitnya mengalir untuk Israel. Begitu. Ya, jadi seperti itu teman sekalian penjelasan ya dari salah seorang, saya tidak tahu siapa ini, tetapi teman sekalian apa yang disampaikan ini sesuatu hal yang benar ya. Karena kita kreator ini dibayar sedikit teman-teman sekalian ya. Pembayaran iklan bagi YouTuber di dunia ini ya sangat kecil ya untuk orang Indonesia ya, kreator asal Indonesia yang membuat kontennya di wilayah Indonesia. Sangat kecil sekali dibayar teman-teman sekalian. Jadi pihak YouTube lah ya yang banyak mendapatnya ya, dan itu teman-teman sekalian tentu itu juga diberikan kepada Israel. Nah, satu-satunya kalau mau boykot Israel, maka Ustadz Ucup tidak usah bikin konten ya, tidak usah bikin channel baru ya. Jadi ya anggaplah apa yang sudah dicabut ini ya, ada dua gitu ya, ada dua YouTube-nya, channel besar dan channel kecil katanya yang umur 1 hari 2 hari. Padahal teman saya lihat itu channel penegak Islam punya dia juga itu cukup banyak ya penonton. Nah dan juga subscriber cukup banyak.
Jadi saya pikir kalau memang mau boykot, lah boykot semua lah bro ya. Jadi nggak perlu lagi buat konten gitu. Apalagi ya konten Anda penuh dengan hoax, membangun sejarah yang salah terhadap tanah Palestina ya dengan tanah Israel ya. Anda mengatakan bahwa mula-mula yang ada di tanah Palestina sebelum Israel adalah Arab Muslim. Nah, ini suatu sejarah yang sangat salah. Karena Islam masuk di tanah Palestina itu baru di tahun 638 Masehi, bro. Ya, jadi orang Israel ya di zaman Musa ya diteruskan oleh Yosua dan Kaleb, itu orang Israel sudah berada di Palestina. Mereka sudah menjadi warga di sana. Yaitu tanah Kanaan, sekalian ya. Palestina itu kan baru dikasih nama itu di tahun 130-an Masehi gitu ya oleh Kaisar Hadrian ya. Karena ya dia tidak suka dengan orang Israel, mengganti nama Israel menjadi Palestina yang kemudian nama Palestina itu dikenal sampai pada hari ini. Nah, teman-teman sekalian, inilah pesan kita buat UCPI ya, turut bersedih gitu ya, turut juga prihatin ya dengan dicabutnya monetisasi dan juga tentunya di take down ya beberapa videonya dan ya dihapus ya oleh YouTube. Dan teman-teman sekalian, seperti pesan saya tadi bahwa Ustadz Ucup bagusnya tidak perlu lagi buat konten. Kenapa? Karena sama saja mendukung Israel. Kalau Anda niatnya mau memboikot, mau buat Israel bangkrut, ya maka tidak usah lagi gunakan internet. HP Anda itu buang saja. Kemudian internet tidak perlu kamu pakai. Bila perlu ya, kamu naik haji nanti jangan pakai pesawat gitu. Ya mungkin bisa pakai onta gitu ya untuk pergi ke sana. Ya, jadi teman-teman sekalian, karena semua itu produk-produk daripada Israel atau Yahudi, termasuk listrik ya, listrik yang Ustadz Ucup pakai gitu ya. Baik, teman-teman sekalian, sekian video kali ini ya, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.